صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بشرى لنا المنى زال العنا وبلعنا. بشرى لنا إلى الهدى زال العنا وبلعنا. والدهر أنجز وعده والدار أنجز وعده والبشر أدام لنا. بشرى لنا للمنى زال العلا وبلغنا. زال العنا وبلغنا. يا طيبة مدانة وفيك قد علوا رسول. يا طيبة نكون وفيك قد هلا رسول. وكلنا نرجو الوصول زيارة لحبيبنا. بشرى وصاحبيه والبطيء. يا من كتم هدي شفيع وصاحبيه والبطيء. وكلنا زيارة لحبيبنا. بشرى لنا نرنا الهدى زال العنا وبلغنا. يا طيبة نقول وفيك قد على رسول. يا طيبة نقول وفي
فيك قد حل رسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa aulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukrimu biha matwa wa tusyarrifu biha uqba wa tuballighu biha yaumal qiyamati muna wa ridha. Hadhihi salatu ta'dhiman li haqqika ya sayyidi wa jaddi wa qurrata aini ya Rasulullah. Amma ba'du, uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatu ahlil jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Habib Ahmad Al-Aidrus Mata'anullah bihayati, juga Habib Reza Al-Aidrus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada beliau semuanya, para habaib kita yang saya sebutkan namanya di sini dan juga yang tidak saya sebutkan, tidak mengulangi daripada rasa rahmat saya kepada mereka semuanya. Kita doakan mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat dan bahagia dunia dan akhirat. Juga guru-guru, para asatidz yang hadir di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi mereka semuanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan benganga aja. Juga bagi sahibul bait Ananda Zainal serta ayahandanya, mamanya, keluarganya, senahandai tolannya, semuanya seberataan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ananda dan keluarganya, juga memberikan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Juga bagi semua yang hadir di sini tanpa terkecuali seorang pun juga, laki-laki dan biniannya, yang besarnya, yang mudanya, yang bungasnya, yang kada bungasnya, asal jangan bencong aja. Semoga semuanya sehat walafiat. Semoga semuanya sugih berataan. Semoga hajatnya terkabul seberataan. Semoga semuanya bahagia seberataan. Selamat dunia dan akhirat. Habibnya juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kalian dapatkan daripada nikmat, itu nikmat asalnya dari Allah. Wa qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmatnya tersebut. Tapi kalau kita kufur, ayatnya kufur nikmat, kufur daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka firman Allah, inna adzabi lasyadid,
bahwa adabku itu sangat pedih. Jadi kita mengucap atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui, yang besarnya, yang kecilnya. Wabil khusus nikmatul iman wal Islam. Alhamdulillah. Dan juga kita bersyukur atas salah satu nikmat yang dikhususkan oleh Allah untuk kita semuanya. Yang dikhususkan bagi kita semuanya, tidak atas umat yang lain, yaitu apa? Kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing umat, masyarakat hadirin, punya nabinya. Kita kadang minta dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Untuk itu kita bersyukur lagi kepada Allah. Alhamdulillah. Dan tak lupa ucapan syukur ini kita iringkan dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Tuhan seluruh semesta alam, junjungan seisi alam semesta ini. Semoga dengan memberikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam, kita semuanya mendapati keberkahan dari Allah, mendapati keselamatan dari Allah, mendapatkan pertolongan daripada Allah. Bila susah-susah kita dihilangkan oleh Allah, bila kita miskin-miskin kita disugihkan oleh Allah, dan bila kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut disempurnakan oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Firman Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, sallu 'alaihi, berselawatlah kalian seberataan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam sejahtera kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, mengajari kita apa? Mengajari kita agar menjaga adab kepada Rasulullah. Siapa yang mengajari, siapa yang memerintahkan? Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Firman-Nya, wahai orang-orang beriman, la tarfa'u, jangan sekali-kali kalian angkat aswatakum, suara kalian seberataan, lebih daripada suara Nabi pada kita, artinya mengangkat suara lebih daripada Nabi. Wa qala Allah Ta'ala, la, apa cuman itu saja, Allah meminta kita, mengajari kita, melarangi kita terhadap baginda Rasulullah agar jangan kurang ajar kepada Rasulullah. Bukan cuma sekali di dalam ayat Al-Quran, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sejelas-jelasnya, la taj'alu du'a'ir rasuli la taj'alu du'a'ir rasuli bainakum kadu'a'i ba'dukum ba'd. Jangan sekali-kali kalian memanggil kepada baginda Rasulullah di tengah-tengah kalian tuh seperti kalian memanggil di antara kalian satu sama lain. Kada boleh memanggil Rasulullah dengan sembarangan panggilan. Nanti ada golongan ketumbar memanggil Rasulullah, katanya kada boleh pakai Sayyidina. Tapi kepada Pak Gubernur dipanggilnya Pak. Kepada Rasulullah kada boleh pakai Sayyidina. Itu berarti otaknya sudah liar. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas di dalam Al-Qur'an memuji baginda Rasulullah. Apa kata Allah? Yang memuji ini, ma'asyiral hadirin, bukan nabi, bukan nabi yang lain, bukan presiden dunia, bukan pemimpin dunia, tapi Tuhan pemilik alam seluruh semesta alam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung.
Apa cuman itu saja satu? Kada. Kada cuman itu saja, banyak lagi. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah mengangkat engkau. Oh itu kada bukan untuk Nabi saja tapi seluruh Nabi. Bagaimana untuk seluruh Nabi? Wa innaka itu mukhatabah, bentuknya mufrad, satu orang saja. Wa rafa'na laka, satu orang saja, bukan lakum. Cuma untuk satu orang, cuma untuk Rasulullah. Kami telah mengangkat sebutan engkau wahai Muhammad. Lalu kita ini karena bungul kada tahu, menamai anak kita Muhammad saja kada mau. Mending kita namain Ronaldo, namain Johnny, ya, namai Roy Martin, dan nama-nama setan lain. Akhirnya anak kita bukan berbakti kepada kedua orang tuanya, malah jadi anak durhaka, jadi anak yang kurang ajar. Jadinya karena diberi nama setan, jadinya jadi anak setan. Nah, jadinya anak akhir zaman. Kalau kita namakan anak kita dengan nama yang baik, hukumnya sunnah. Membaikkan nama, membaguskan nama itu hukumnya sunnah. Makanya jangan melihat di internet, jangan melihat sembarangan di buku. Bertakunlah kepada orang alim berdahulu. Mana nama yang bagus Habib? Mana nama yang bagus guru? Aku semalam mendapat ilham bermimpi jerapahnya. Namai anakku, namai Ababil. Ababil, burung neraka jahanam. Akibatnya ketujuh terbang ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Ma'asyiral hadirin, ini penyampaian ulun baru iklannya aja ini udah setengah jam. Mau teruskan kada? Terus jangan ada yang guring, bisa terbang tongkat ulun. Makanya yang aneh itu, pian buktikan aja. Bila kita duduk di majelis taklim, walaupun Habibnya Bungas, ya, duduk di atas semen keras kayak ini, cuma disembur angin dari kipas angin ala kadarnya bisa guring. Pian boleh ke rumah hidupkan AC di atas kasur spring bed itu, guring coba sambil duduk, kada guring-guring sampai subuh. Tapi kalau di majelis, apalagi hari Jumat, apalagi seringnya di depan Habib, Masya Allah ngantuknya bukan berat mata. Padahal sambil duduk, bukan duduk di kasur, duduk di semen, ya bisa guring mengantuk. Kenapa sebabnya? Kepala pian digantungi setan. Sebabnya buktikan aja mau nolong. Bila boleh ke rumah di atas kasur nyaman, hidupkan AC, seger, duduk sambil duduk tidur. Kada tertidur-tidur. Bila tertidur mungkin kena penyakit diabetes. Kalau Nabi SAW, ij'alu yauma miladi idikum wa sallu wa sallimu alayya bihi tanalu syafaati yaumil qiyamah. Bersabda baginda Nabi Muhammad SAW dari sanad musalsal, bukan dalam kutubus sittah. Tahulah kutubus sittah. Kata orang kutubus sittah, kitab 6. Apa kitab 6 itu? Tahu kada pian? Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim. Itu maksudnya ya. Ada 6 kitab sahih hadis nih. Kutubus sittah, Sunan Nasai termasuk. Tapi ada kada hadis sahih yang lain terdapat di dalam kitab? Dia banyak. Kitab musalsal, hadis musalsal dari guru ke guru ke guru ke guru, ulun daripada guru, ulun daripada guru, ulun. Jadi dari guru ulun Al-Habib Abdul Qadir bin Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, daripada ayah anda beliau Profesor Dr. Zahmatul Imamul Muhaddis, sudah wali sidini wali YouTube, Profesor Dr. Muhaddis Musnid Al-Habib Abdullah bin Zainul Imam Al-Qutub, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, mendapat hadis ini dengan muhaddis daripada ulama muhaddis Maroko.
Maghribi daripada Rubat Al-Qattani, Habib juga di Maroko sana, berbangsa Al-Qattani dari Al-Hasani, Syekh Muhammad Abdul Kabir Al-Qattani Al-Maghribi Al-Hasani. Terus sanadnya itu sampai dibacakan sanadnya, lawas pulang nanti. Kalau tidak salah sampai ke pengarang kitab Ihyatul Auliya Abu Nu'aim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu yauma miladi idikum wa sallu wa sallimu alayya fi tanalu syafaati yaumil qiyamah. Jadikanlah oleh kalian hari kelahiranku tanggal 12 Rabiul Awal itu menjadi hari raya bagi kalian. Tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Setiap hari kita mau memperingati kelahiran Rasulullah, ada jadi masalah karena kalimatnya dalam bahasa Arab itu ihtifalil maulid. Ini kita membaca maulid tidak tanggal 12 Rabiul Awal. Boleh kan enggak? Ya boleh. Wa sallu wa sallimu alayya fihi, dan berilah salawat dan salam kalian padaku pada waktu itu, wabil khusus tanggal 12 Rabiul Awal, tanalu syafaati yaumil qiyamah. Maka orang yang memperingati kelahiranku itu, maka ia akan mendapatkan syafaat. Nanti ada bubuhan orang-orang manusia jadi-jadian karena dia asal jadi orang. Mengatakan maulid bid'ah, mengatakan tahlil bid'ah. Nah, ya. Apakah maulid itu bid'ah? Kada, insyaallah kada bid'ah. Ya, kada bid'ah. Dikatakan oleh para sahabat bila mana kita mengadakan maulid itu sampai ke makanan-makanan itu barokah. Makanya kalau kelaparan kita makan di perayaan maulid jadi kenyang. Yang kada kenyang berarti perutnya ada cacing kita. Dikisahkan di kota Mesir itu ada seorang Yahudi. Kenapa? Ada seorang Yahudi, storing biasa, dari pertama tiba di Batu Licin, seluruh mik di Batu Licin storing semua, pemusuhan lawan Habib. Ya, kenapa bungasan Habib daripada aku aja? Sampai dari mana ulun berceramahan kemarin? Dari mana ya? Dari ujung Banjarmasin sampai ujung Batu Licin, miknya kada ada yang beres. Padahal baru nukarnya mahal benar. Kenapa jadi rusak? Miknya bermusuh lawan Habib. Tapi kalau mik ini dipakai untuk pedangdutan, benar miknya. Di kota Mesir dikatakan ada seorang Yahudi berpuasa dia pada hari Sabtu. Masang tak di rumah, bermasakan di rumah, masak kari, masak iwak, kada tahu juga, kada disebutkan. Pokoknya mengadakan perayaan pada hari Sabtu. Dilihati oleh orang Muslim ini, setiap hari Sabtu berdandan banyak wangi. Bini si Yahudi ke pasar bermasakan, ada apakah gelang meja? Lalu penasaran dia datangi. Aku lihat. Kalau ulun kada salah, kisah ini dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu yang di dalam kitab. Nama kitabnya lupa ulun. Kalau lupa ulun ngomong lupa. Kalau ingat ulun ngomong ingat. Tapi kitabnya Ibnu Hajar. Jadi orang Muslim ini melihat di saban hari Sabtu, si Yahudi ini bermasakan, berpesta, kayak itu. Tiap hari Sabtu penasaran ada apakah, ada sunatankah, ada tasbih apa Yahudi ini. Kenapa kada mengundang? Aku lihat je, ngomong dengan tetangganya si Muslim ini. Aku lihat piang setiap hari Sabtu selalu berperayaan, bermasakan, itu kan? Kenapa kalian mengadakan hari Sabtu? Setiap hari Sabtu itu kan? Begini wahai tetanggaku kaum Muslim, kaum orang Islam, kami setiap Sabtu itu mengadakan perayaan. Karena Nabi Musa dilahirkan Nabi kami itu pada hari Sabtu. Kayak itu.
Lalu pulang seorang muslim ini, orang kita nih yang muslim ini kan, entah orang Berabai kah, orang Batu Licin. Balik dia ke rumah, berpikir, Masya Allah, tetanggaku si Yahudi tiap Sabtu mengadakan perayaan untuk memperingati kelahiran nabinya Nabi Musa. Aku bang punya nabi, tidak pernah aku peringati. Mulai esok malam Senin aku buat perayaan Maulid. Jarnya tadi. Yang berkisahan bukan Nabi Muhammad, bukan Ibnu Hajar. Biar melihat ulun biasa aja lah, jangan terlalu penganga. Memang dari sananya ulun bunga semua. Iya, sampai di mana lagi? Jadi ujub ulun. Jadi tersindirlah orang muslim ini. Bulik dia, aku mau setiap malam Senin ku buat maulud bang. Masa kalah sama Yahudi, dia orang Islam ini tadi. Lalu dia membuat maulid. Tiap malam Senin dia baca maulid. Kejadiannya di mana? Di Mesir. Yang berkisahan siapa? Ibnu Hajar. Penting kita bila kita memberitahukan kepada umat ini kisah dongeng apa kisah lebay. Jujur tidak? Jadi orang tahu, oh ini kitab kisahnya kisah ulama, bukan kisah antah berantah dari negeri dongeng. Jangan salah berkisahan. Bujur kada? Bujur kada? Lalu orang muslim ini mengadakan perayaan tiap malam Senin. Syahdan si Yahudi ini tadi ketika tidur dia bermimpi. Apa mimpinya? Ulun juga lupa bang. Baca qasidah dulu supaya santai, muka biar tegang sebelatan ngeri ulun. Ya Rabbil. Stop. Yakin biar abis ini kita makan. Cuman suara jangan lemes kayak itu, sedih. Ya Rabbil. Maka bermimpilah si Yahudi ini melihat di rumah si Muslim itu diterangi oleh lampu terang benderang luar biasa. Bermimpi si Yahudi ini. Lalu turunlah seseorang lelaki yang rupawan, bukan main rupanya, turun dari langit. Masuk ke dalam rumah. Terus keluar lagi dari rumah. Dilihat si Yahudi ini mimpi kayak itu tiap malam Senin. Tiap malam Senin pemimpian kayak itu. Di sini sebelum ulun datang adalah pemimpin. Tiap malam Senin si Yahudi pemimpi kayak itu. Kisah siapa? Kisah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Kejadiannya di mana? Yang jelas bukan di Batu Licin, di Mesir. Tiap Senin mimpi kayak itu, ada orang turun dari langit, bercahaya, rumah muslim ini cuma keluar naik lagi ke langit. Sekali waktu didatanginya dalam mimpi didatanginya, ditungguinya orang itu keluar, dipegangnya. Siapa antum ini? Anda ini siapa? Kok tiap malam Senin turun dari langit masuk ke rumah muslim? Kok nggak mampir-mampir ke rumah ulun? Siapa engkau ini? Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Aku adalah Rasulullah. Kenapa datang ke rumah orang muslim? Karena orang muslim ini membuati maulid. Untuk apa engkau datang? Untuk aku memberikan syafaat. Untuk apa memberikan syafaat? Dapat apa? Supaya orang muslim ini nanti bakal masuk surga bersamaku. Aku bang jadi Yahudi nanti. Aku nih bang. Engkau Yahudi. Engkau Yahudi. Lalu dia mengucap di depan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Lalu terbangun si Yahudi ini mengucap bujur-bujur, mengucap dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu dia membuat maulid ulang tiap Senin. Tetangganya tidak tahu, dia tidak terbuka, masuk Islam diam-diam, mengadakan maulid kecil-kecilan di rumah tiap malam Senin. Malamnya si Muslim ini mimpi Rasulullah SAW turun dari langit, masuk ke rumahnya, habis ke rumahnya keluar, ditanya mau kemana ya Rasulullah? Mau ke tetangga ikan. Itu kan Yahudi ya Rasulullah. Iya, aku mau ke situ. Terbangun dia, bingung. Tiap malam Senin orang Muslim ini mimpi seperti itu. Berarti bujuran ini, bujur gak ada? Kalau menurut Imam Ibnu Sirin, kalau orang bermimpi 3 malam berturut-turut sama mimpinya, itu bisa kejadian. Misal kita mimpi semalam dapat duit sekarung, 2 bulan lagi kita mimpi lagi dapat duit sekarung lagi, 3 bulan lagi kita mimpi lagi dapat duit sekarung. Itu mimpi ala kabut. Tapi kalau mimpi malam ini kita dapat uang 2 miliar, besok malam kita mimpi dapat duit lagi 2 miliar, besoknya lagi kita dapat mimpi lagi dapat duit 2 miliar, mudah-mudahan 10 tahun baru dapat duit. Udah mimpi, aku mimpi 3 malam berturut-turut. Nah, Rasulullah SAW mimpi waktu ini, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Itu perlu waktu. Ini orang kita ini lain, mimpi malam ini subuh, besok kita bertungguan di pasar depan rumah bertungguan. Kenapa kamu bertungguan? Aku nunggu orang mengantarkan aku duit. Ah, iya kan? Iya, semalam jalan aku mimpi Nabi Khidir mengantarkan aku duit. Nabi Yusuf mimpi bintang sujud, bulan sujud, kemudian baru jadi raja. Itu 25 tahun kemudian. Ini kita lain, berdoa malam ini subuh, besok kalau bisa langsung subuh. Nehi. Jadi orang Muslim ini gantian, bukannya cuma 1 malam, tiap malam Senin Rasulullah datang ke rumahnya, kemudian keluar masuk ke rumah Yahudi. Kenapa kayak itulah Rasulullah masuk ke rumah Yahudi? Akhirnya sesudah dia membaca maulid malam-malam didatanginya, dilihatinya rupanya tetangganya Yahudi itu sudah membaca maulid. Didatanginya, Ikam ini bang, kenapa membaca maulid? Gitu kan? Wahai tetanggaku Islam, apakah engkau mimpi Rasulullah datang ke rumah Ikam lalu datang ke rumahku? Terkejut orang Islam. Tahu dari mana Ikam? Pada waktu engkau mengadakan maulid tadi, kemarin itu aku bermimpi, lalu berkisahlah dia tadi. Nangis orang Muslim itu. Nangis. Gara-gara tetangganya mengadakan maulid, tetangganya yang kafir bisa mendapatkan jamaah. Di zaman Rasulullah ada cerita serigala bisa ngomong, masyaallah. Kayak apa kisahnya? Nantikan pesan-pesan berikut ini. Ya Rabbil Amin. Amin. Ya Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW, kisah ini terjadi di kota Mekah. Ada pengembala kambing sedang mengembalakan kambing. Tiba-tiba datang serigala. Pengembala kambing datang serigala, pasti menjagain kambing. Bujur ada? Ada yang berjualan iwak ada sini? Ada yang berjualan iwak? Ada? Ada kucing kayak apa? Ya pasti dijaganya khusus macam itu kan. Kalau ada orang berjualan iwak, ada kucing datang diberinya iwak, berarti sudah dekat kiamat. Ini pengembala kambing didatangi serigala.
diusir. Dari sebelah kanan, bus, gitu kan. Dari sebelah kiri, diusir pula. Tiba-tiba berujur Habib kisah dongeng. Oh, Habib tidak pernah berkisah dongeng. Habib tidak pernah. Habibnya bunga saya ini. Riwayat ini hadisnya ditahrirkan oleh siapa? Al-Imam Al-Qasimi. Kitabnya apa? Kitab Syifa. Ngomongnya nyantai. Yang penting itu bukan caleg ngomongnya. Jadi lem kambing segala diusir pakai tongkat. Masa belum praktekkan bujur-bujur kena kepala bian nanti. Maka dengan Subhanahu wa ta'ala si serigala itu bisa ngomong. Serigala bisa ngomong. Apa katanya? Ala tattaqi Allah ya ra'il ghanam. Hulta baini wa baina rizqi. Wahai pengembala kambing, takutlah ikam nih Allah. Berikanlah aku seekor kambing. Kalau bahasa Banjarnya tuh, hikam nih pelit benar aja. Memberi ke kambing lawan aku juga tidak mau. Itu kan bahasa Banjar. Mau bahasa Banjar, bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Jadi kata pengembala kambing, ya ajaban. Ajaib bujur bang. Nah ini bahasa Banjar ini. Tadi kan bahasa Arab. Ajaib bujur bang. Masa serigala bisa ngomong? Ngerti itu kan? Pertama serigala bisa ngomong, pegel kali kan, nyergap sini karena dapat kambing, dari situ diusir, akhirnya ngomong bahasa Arab. Kalau serigala nih dari Banjar ngomong bahasa Banjar dia. Serigala nih dari Arab ngomongnya bahasa Arab. Ala tattaqi Allah ya ra'al ghanam, ulta baini wa baina rizqi. Takut ikam kepada Allah wahai pengembala kambing, berikan barang sikung ke kambing ini. Pelit benar jadi orang biannya. Gitu. Karena di hadapan ini kok serigala bisa ngomong, penganga pengembala kambing. Nah, pahamlah bian. Masa bahasa Banjar kada paham juga, belum lupa pulang bahasa Jepang nanti. Ya ajaban, ajaib bujur ikam ini apa serigala? Kok bisa ngomong? Ya ajaban, adhib yatakallam bikalamin. Itu bahasa Arabnya. Ajaib bujur bang, serigala bisa ngomong. Dibilang si pengembala kambing ini bilang sama serigala, ajaib ngomong, didengar oleh si serigala, tersinggung serigala. Serigala dibilang itu tersinggung. Pengembala kambing, kata si serigala ini, bujur Habib cerita ini, hadis sahih hadis ini. Kenapa kami kadang mendengar? Mana ulun tahu. Jadi dia ngomong apa begitu tersinggung siapa serigalanya menjawab pengembala kambing emang gitu. Aku nih bisa ngomong itu dengan izin Allah, itu dengan izin Allah. Jangan heran nih bang, jangan heran nih bang, bahasa Banjar gak ada, bahasa Arab ini sudah belum terjemahkan. Aku bisa ngomong tuh bang, itu dengan izin Allah. Kada usah pian heran nih. Yang ajaib dari aku nih ikam itu lah. Terkejut pulang si pengembala kambing ini tadi. Kenapa aku nih? Yang ajaib itu kan ikam. Serigala kok bisa ngomong? Kenapa ikam mandirkan aku nih? Aneh pulang. Lalu menjawablah si serigala ini yang membuat si pengembala kambing terduduk. Apa kata si serigala? Kenapa engkau lebih ajaib daripada ulun? Ini mau tahu lah ikam mau. Nah, kata bahasa kakak ini tadi kan, kata si serigala. Ulun curiga juga mungkin ada keturunan Banjar serigala. Jadi kata serigala ini tadi, yang ajaib itu ikam. Yang ajaib itu ikam. Apa ajaibnya aku nih? Nah, kalau aku ngomong itu dengan izin Allah, aku pun bisa ngomong. Mau bahasa apapun aku bisa ngomong dengan izin Allah. Tapi yang ajaib itu ikam. Di Madinah ada nabi, penutup seluruh nabi, mengajak orang kepada jalan Allah, mengajak orang kepada jalan surga.
Ikam tinggalkan Nabi itu. Ikam tinggalkan Nabi itu, man. Ikam duduk di sini mengurusi kambing. Ada Nabi, ya kan? Ada Habib mengajari orang tentang Rasulullah. Habibnya Bunas, ikam duduk di jalan. Ada Nabi. Nabi itu di kota Madinah mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada surga. Ikam tinggalkan, ikam duduk di sini mengurusi kambing. Ajaib kan? Ya segala. Terduduk semengembala kambing, bujur jual. Kejadiannya zaman apa? Zaman Rasulullah. Aku nih pengen bang ketemu sama Rasulullah, bujur jadi kambing. Tapi yang aku bingung nih, siapa yang jaga kambing aku nih? Lihat di serigala tuh kan, bingung pulang. Orang jualan iwak, ada kucing diajak ngomong, gila banget tukang jualan iwak tuh. Ngajak ngomong kayak sudah gila. Lalu berpandir pula lawan kucing ngecing, ikam jagain ini bang iwak punya. Nah sudah miring otak berarti tukang jualan iwak. Pengembala kambing melihat di serigala, siapa yang menjaga aku kambing ini bang? Maksudnya itu kada usah dijagai, kada usah dijawabi maksud pengembala kambing itu. Jar serigala tadi, aku yang menjagainya. La haula wala quwata illa billah. Karena pengembala kambing dijagai serigala kurang banyak. Bujur gak ada? Kita berjualan iwak lagi makan, ngomong sama kucing, cing jaga iwak nih bang. Yang bungul tuh bukan kucing. Lalu ya sudahlah, lebih baik aku berjumpa dengan Rasulullah. Ikam jagakan kambing pun. Jalan masuk ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah, bercerita dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, berdiri engkau ceritakan sama, bercerita. Nah dalam riwayat hadis itu ada satu yang buat lucu, namanya pengembala kambing kan? Sudah berkisahan, sudah masuk Islam, sudah duduk bertakun pulang sama Rasulullah. Tapi riwayatnya betul, riwayatnya betul. Tidak di zaman Nabi, tidak di zaman sekarang. Kalau jualan kambing sama model. Sudah berkisahan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kayak apa bang kambing gitu bang? Ngerti tidak? Sudah masuk Islam, apa ndak mikirkan kambing? Masih mikirkan kambing lagi. Kambing. Bertakon pulang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kambing yang kutinggalkan tadi kayak apa itu bang? Dijaga oleh serigala. Ketawa Rasulullah SAW. Masih dijagakan oleh serigala. Datangi ambil. Nah karena Nabi yang ngomong, ya. Kalau dia keluar kota Madinah melihat di bujur kambing ini masih menjagai kambing apa kambing serigala ini tadi masih menjagai kambingnya ini tadi. Lalu dipotongnya lah disembelihnya kambing, disedekahkan kepada serigala. Nah ini termasuk daripada jumlah mukjizatnya Rasulullah SAW. Apakah kisah serigala ini cuma satu ini? Kada. Ya udah. Abu Jahal itu lagi di luar kota Mekah. Melihati serigala mengejari kijang. Kijang itu masuk ke kota Madinah, serigala stop sampai kota Mekah. Masuk ke kota Mekah, serigala itu kada wani masuk kota Mekah. Kata Abu Jahal, ini kalau kita ceritakan kepada kekawanan kita bisa masuk Islam berataan ini melihati kayak ini. Itu di zamannya Rasulullah. Sebelum Rasulullah lahir kada kayak itu serigala di kota Mekah. Masih banyak lagi cerita mengenai Rasulullah. Pian mau mendengar kada? Hah? Mau mendengar? Belum ini mau boleh. Terus izin nih. Malaman pulang, pian tinggal keluar rumah guling. Oh, lebih boleh jauh. Ya Rabbil Mustafa. Kultas tapi ya ini
Ya Rabbi ya Mustafa Ini kalau ada kekanakan lagi ditinggalkan pacarnya, jangan dengerin. Bulit dari sini bisa minum baygon bojulan, nah. Iya. Faman li ainaika in kunta mata. Maka artinya nih maksudnya famali ainaika in qulta fahamata. Kenapa engkau katakan kedua matamu bila engkau sedih, engkau katakan kepada kedua mataku, wahai mata, janganlah engkau menangis. Fufa musanna maksudnya. Coba katakan kepada kedua matamu, bila engkau sedih ditinggalkan pacar misal, jangan nangis bang, malu dilihat kekawanan, nangis dia tetap. Apalagi ibu, nauzubillah min dzalik, ibu kalau ternyata suami ketahuan berbini lagi, paham, nangis belana ini urusannya. Kadang usah dipikirkan bang, pokoknya nangis 3 malam. Bisa. Mudah-mudahan suaminya setia, disayang suami semuanya bang. Ini imbangan perasaan maksudnya itu. Kalau ada yang lagi putus cinta tinggal kebinian, nah baru ngerti. Tergenang lawan pacar nih tadi, waktu jalan disirin nangis lagi. Kalau nafsu makan benganga aja pinggir pantai situ tiap hari. Nah itu loh. Fama li ainaika in qultan fahamata. Itu maksudnya. Wa ma li qalbika in qulta astaghfir ya wa malikal bikain qul tastafiq ya ini. Kenapa pulang engkau katakan coba kepada hati engkau coba, bila engkau sedang sedih, coba bilang sendiri yang engkau punya hati sendiri, hati kau sendiri, tapi engkau lagi susah, bilang pada hati engkau, wahai hati, jangan kau susah-susah, tetap juga susah. Ditinggal pacar, kawin lari, wah, menangis itu sakit di hati. Atau makanya ada sakitnya tuh di sini aja. Di sini tuh di mana? Di hati maksudnya itu. Coba kita ngomong jangan sakit hati. Maka orang tua melihat kekanakan tuh sakit hati, ya, kurang ajar, kurang ajar. Nah, astagfirullahaladzim, nah, sakit maksudnya itu hati. Nah, coba kalau ibu-ibu misalnya, auzubillah min dzalik, misalnya nih tadi kan kita memasak susah-susah sama suami, ibu-ibu ngerti nih, biar nggak ngerti. Percayalah, ibu-ibu ngerti. Masak sudah susah-susah, berkeringat di dapur, kepala pening, panas, masak panci, panci itu panas bang. Coba pian bulik, goreng nasi, memparakan muka piannya suami ini. Panas pasti. Yang mengatakan kata panas berarti gila. Nah bini kita tuh tiap hari pemasakan itu bang, kosing, belum lagi tangan luka-luka kena pisau tuh. Makanya coba pian bulik nanti pegang tangan istri, ya Allah kasihannya pian bang, istriku cium, senang hatinya. Bujur gak ada ibu-ibu? Pasti.
Kita masak susah-susah ibu-ibu lah buat suami, nah itu. Ya kalau kita masak suami, kita hantarkan ibu-ibu ini di meja pulang. Suami tinggal makan mengaduk aja ini. Kada tahu kisah nasi goreng nih. Kisah manakib biografi nasi goreng di dapur. Diulas setengah mati. Beli mengapa? Beli dulu di warung, kurang garamnya karena ke warung berdahulu. Belum lagi apa uya tadi kan. Dicicip uya lah, matikan dulu kompor. Ibu-ibu yang tahu. Beli dulu ke warungnya jauh pulang, warung sebelah. Habis pulang uya nih. Ada 1 kilo jauh. Dikejarnya oleh ibu demi buat si suami. Sudah ngasih si istri taruh di atas meja. Makan suami baru bulik dari pasar ke dari kantor. Makan. Kenapa di ludam itu? Bau ketek nih nasi. Karena nyaman bermakan nih, bau nasi nih ya. Ibu-ibu nih tadi kan gak ada bebandir depan suami di dapur, nangis ibu-ibu. Sakit tuh di hati. Coba dia bilang dalam hati ibu, waktu kayak itu suami kita. Buat apa pikirkan bang, suami ini membungul dia sejajan aja kada bisa menghargai bang. Kada gawat, susah hati. Suami kada tahu diri. Maksudnya tuh kalau kita sedih, mata pasti menangis. Itu tandanya hati pasti susah. Maksudnya apa korelasinya dengan Rasulullah SAW? Nah, korelasinya dengan Rasulullah apa? Kalau Nabi SAW almarhum Muhammad Abba, seseorang itu bersama yang dicintai. Kalau pian tergila-gila lawan bebinian, percayalah pian bakal jadi STI. ISTI. Kalau pian mengejar bebinian itu, pian kejar, pian nikahin, habis itu dapat gelar pian ISTI. Masuk di situ bang. Tahu kada mbak? Ikatan suami-suami takut istri. Tapi kalau kalian cinta, pian cinta kepada Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Apakah penting cinta dengan Rasulullah? Penting. Membuati akibat di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW itu punya keledai namanya Ya'fur. Kalau kemarin dulu sudah cerita Ya'fur. Ya'fur ini tiap menerima sahabat didorong, maksudnya sih punggungnya para sahabat itu didorong untuk ke arah rumah Rasulullah. Bila para sahabat menemui Rasulullah, yang membukakan pintu rumah Rasulullah adalah keledainya Rasulullah yang bernama Ya'fur. Ya'fur ini punya nenek moyang dari sejak zaman Nabi Nuh, menjadi tunggangannya yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, min sulbi Adama wa Nuhin wa Ibrahim, dari keturunan itu dari sejak zaman Nabi Nuh. Keledainya Rasulullah. Kita ngomong keledainya Rasulullah, keledai mana kau? Lain. Sudah jadi tunggangan para nabi yang mengantarkan nurnya Rasulullah sejak dari sulbinya Adam sampai ke sulbinya Nabi Nuh sampai ke ayahandanya Rasulullah. Siapa keledainya Rasulullah? Itulah namanya Ya'fur. Jadi itu tugasnya. Setiap sahabat mau datang ke rumahnya Rasulullah, dibukakan pintu oleh Ya'fur. Waktu Rasulullah SAW wafat, nah itu tadi lah, wa mali ainaika in qulta fahamata wa mali qalbika in qulta stafiqyaini. Waktu Rasulullah SAW wafat, Ya'fur, seekor keledai, walaupun beliau memang keledainya Rasulullah, mendapatkan kemuliaan sebagai keledainya Rasulullah, tapi tetap keledai. Ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa yang terjadi dengan keledainya Rasulullah ini? Menangis, merajuk, dikasih makan kadang mau makan. Menangis, malam ini menangis, siangnya menangis, malamnya lagi menangis, siangnya menangis, malamnya lagi menangis, 3 hari 3 malam. Kemudian wafat, mati karena sedih ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa cuman itu? Bukan. Ontanya Rasulullah, siapa nama ontanya Rasulullah? Qaswa, onta kesayangannya Rasulullah SAW. Namanya Qaswa. 15 tahun. 25 tahun ikut baginda Rasulullah. 25 tahun hidup bersama Rasulullah. Yang menemani Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, yang dalam riwayat dilepaskan tali kekangnya ontanya Rasulullah, kemudian memiliki rumah, kemudian mendapat di rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
Itu adalah qaswah. Apa yang terjadi dengan qaswah? Ontanya Rasulullah ketika Rasulullah SAW wafat, qaswah pun tidak mau makan, tidak mau minum. Qaswah ini onta kada mau minum, kada mau makan. 3 hari 3 malam pulang, sedih menangis, ditinggalkan oleh Rasulullah sampai akhirnya wafat. Apa cuman qaswah ini yang sedih? Apa cuma qaswah ini yang mempunyai perasaan kepada Rasulullah? Ada. Seluruh onta bila menuju ke kota Madinah, mereka semua akan kesenangan. Kalau mau tahu ya tanya tukang onta di sana. Ya Rabbi Allahumma shalli wa sallim. Qala Sayyidina Umar, anta ahabbu ilayya ya Rasulullah min kulli syai'in illa nafsi baina janbayya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Umar, ayani ya Umar, la takunu mu'minan hatta akuna ahabba ilayka min nafsika. Faqala Umar, walladhi anzala alaikal kitaba la anta ahabbu ilayya min nafsil lati baina janbayya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar tamma imana. Ini hadis kalau di dalam kitab Sahih Bukhari beda lafaz. Kalau dalam kitab yang ditahlilkan oleh pengarang Dalail, Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Umar, al-ana ya Umar tamma imana. Tapi kalau di dalam riwayat Sahihul Bukhari, Rasulullah SAW cuma bersabda al-ana ya Umar, titik. Itu riwayat dalam Sahihul Bukhari, al-ana ya Umar. Tapi hadis ini dalam riwayat yang diriwayatkan oleh pengarang Dalail, Habib itu ya, Syarif Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jauzi, al-ana ya Umar tamma iman. Beda lafaz. Jadi Sayyidina Umar ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Siapa Sayyidina Umar ini? Khulafaur Rasyidin yang kedua sesudah Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, engkau lebih kucintai daripada segala sesuatu kecuali diriku ya Rasulullah. Engkau ya Rasulullah kucintai. Kalau dalam riwayatnya Sayyidina Umar itu digandeng tangannya, sedang digandeng tangannya oleh Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Umar mengungkapkan dia punya perasaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau kucintai lebih dari segala sesuatu kecuali diriku. Itu Sayyidina Umar yang ngomong. Kata Rasul jawab, ya Umar, engkau tidak termasuk orang beriman. Kata Rasulullah, la takunu ayani Umar. Yang ngerti bahasa Arab, yang gak ngerti susah nih. La takunu mu'minan. Wahai umat, engkau tidak jadi orang yang beriman. Kata-katanya tuh, la takunu mu'minan. Nah, engkau tidak menjadi orang beriman kecuali engkau jadikan aku lebih engkau cintai, bahkan lebih daripada dirimu sendiri. Maka lalu dijawab oleh Sayyidina Umar, demi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu, engkau lebih kucintai daripada segala sesuatu, lebih daripada diriku sendiri. Lalu dijawab oleh Rasulullah, al-ana ya Umar tamma iman. Lalu kita bagaimana ini? Nah, kita pentingnya maulid inilah untuk mengingat-ingatkan rasa di dalam hati tentang Rasulullah. Siapa Rasulullah? Nabi Rahmah, Nabi yang mempunyai sifat kasih sayang. Kalau dalam riwayat akhir hayat Rasulullah mengucap ummati, dikatakan doib, ada riwayat yang sikoh bahwa ketika kita melewati Siratul Mustaqim, ingat ini, ketika kita melewati Siratul Mustaqim ini bukan jembatan yang di mana? Jembatan apa tuh? Jembatan batu licin kan? Jembatan Pagatan, Siratul Mustaqim yang di belah 7, jalan 7 langkah nyampe. Kata siapa? Melewati Siratul Mustaqim itu 500 tahun. Naik turun licin ke bawah, tersungkur kita naik lagi.
Waduh, bukan main-mainan itu. Orang yang bisa melewati Shiratal Mustaqim salah satunya orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah akan disertai cahaya, yang mana cahaya itu kata Rasulullah lau kusima dari nur, kalau dibagikan cahaya tersebut kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini, maka akan tertutup dengan cahaya orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah di mana di Shiratal Mustaqim? Rasulullah berdiri nunggu umatnya lewat. Sambil Rasulullah SAW berdoa, Allahumma salim salim ummati. Kita lewat dulu. Berdoa Rasulullah tuh, Allahumma salim salim ummati, Allahumma salim salim ummati. Nah, lalu kita bertanya, itu kan Rasulullah untuk umat. Lalu bagaimana hubungan Rasulullah dengan satu-satu umatnya Rasulullah? Misal antum yang buat maulid di Batu Licin, di mana ini? Di Pagitan apa di Pagatan? Kenapa Pagatan dulu namanya? Di Pagatan ini, pian ini nah, sekarang ini, detik ini, saat ini, apa hubungan pian kepada Rasulullah? Kayak apa menyambungkan hubungan batin kita kepada Rasulullah? Tahu gak dak pian? Tahu gak dak Rasulullah kira-kira pian duduk sekarang membaca maulid kepada Rasulullah? Kata pian gak ada tahu. Tahu gak ada? Tahu gak ada? Nah, ini perlu pian ketahui. Ya. Nah, sebentar lagi tunggu iklan-iklan berikut ini. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana makanya ketika kita lagi mahalul qiyam itu janganlah kita berketawaan kah apa-apakah ketika kita mengucap ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya salam alaika salawatullah ya Nabi salamun alaik ya Rasulullah ya Nabi salam sejahtera untuk engkau ya Rasulullah. Terus apa lagi? Ya Rasul salamun alaik, wahai Rasul salam sejahtera atas engkau ya Rasulullah. Terus apa lagi? Ya Habib salamun alaik, wahai kekasih Allah salam sejahtera atas engkau salawatullahi alaik. Makanya mahalul qiyam tulisan di maulid apapun tempat untuk berdiri. Berdiri itu supaya kita berdiri dengan ta'zim, jangan cekengesan. Lihat dari ke atas gampang. Takut melihat apa? Melihat malaikat kekada aja, melihat cicak kawin dia. Itu Bungul bin Tambuk kawin itu ta'zim, berdiri menghadap kepada Rasulullah. Kalau ada hutang ingatkan, ingat hutang. Ya Nabi salam alaika. Nah itu makanya kita baca maulid tuh 10 tahun kita membaca maulid, jangan 10 tahun pulang nggak tahu artinya. 10 tahun jauh baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad wabda minal khairi kulla mulak ya Rabbi salli ala Muhammad wabda minal khairi kulla mulak. Tahu kada pian artinya? Tahu kada? Tahu kada? Makanya benganga terus. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Gimana kada berkah rumah yang dibacakan maulid? Kada tahu artinya. Rugi pang nanti berapa mengeluarkan duit 10 juta kah?
7 juta kak, wallahi bakal dibalas oleh Allah 10 kali lipat lagi. Maksudnya itu supaya memberi ulun agak banyak sedikit. Ya Nabi salamun alaih. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Wahai Tuhan berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Waftah minal khairi. Bukan daripada kebaikan mughlaq yang tadinya terkunci. Rezeki kada sugih-sugih 10 tahun nih, kalau bisa sugih jadi. Amin. Amin. Yang kada amin kada sugih. Waftah minal khairi, ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad, bukakan bang, ya Allah, yang kebaikan yang terkunci. Yang pengen pergi haji belum pergi haji, itu maksudnya. Supaya dibukakan oleh Allah. Di mana bacanya? Di rumah nih, seberat tanah di rumah sampai ke dinding-dinding rumah dapat barokahnya. Amin ke kada amin, tetap kayak itu terkabul. Lalu kita yang di Pagatan ini, apa ada hubungan ketika kita membaca maulid? Nah itu tadi dibaca, ya Nabi salamun alaih. Ketika itulah Habib Ali mengatakan, salatayat tasiluruh al-musalli alaihi bi. Itu. Dengan solawat itu disambungkan, yattasilu biharuhul musalli alaihi bi. Jiwa orang yang bersolawat di tadi itu bang. Salatayat tasilu biharuhul musalli alaihi bi. Yang sekarang ini, bukan di zaman Nabi, sekarang yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayan basitu fi qalbihi, maka diluaskan di dalam hatinya itu menjadi luas, inbisat. Kalau dalam kitab kalimat inbisat itu apa ya maksudnya, itu lebih cuman sekedar pengertian bahasanya luas kada, yang tadinya sempit luas inbisat. Fayan basitu fi qalbihi, terjadinya seperti itu di dalam hatinya. Hatinya siapa? Hatinya orang yang bersolawat tadi. Nur menjadi dipenuhi dengan cahaya. Sirri ta'alluqihi bihi wa habbi. Pada ketika itulah kita nyambung dengan Rasulullah. Nyambung dengan apa? Dengan rasa cinta kepada Rasulullah. Apa cuma seperti itu? Oh, enggak sampai, cuma sampai di situ. Mana dalilnya? Dan Tuhan ketumbar suka kayak itu. Timbul kita terbungul-bungul. Apa dalilnya? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Hadisnya mana? Ini baca sendiri nah. Ulun suruh baca, maju sini bang. Ulun tapuk langsung. Hadisnya di sini. Kan kalau ulun lihat kan susah pulang, gak ada kelihatan muka pian. Dulu langsung baca ya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau orang sesudah engkau wafat mengucap salawat kepada engkau, apakah salawat tersebut sampai kepada engkau ya Rasulullah? Sampai kata Rasulullah. Dalam riwayat yang lain ada malaikat-malaikat sayyahun yang membawai salawat umatku itu menghantarkannya ke hadiratku. Kalau dari seluruh dunia, iya dari seluruh dunia. Ada tulisannya dari Pagatan, Batu Licin, Kalset. Oh, itu kan. Namanya si Anu bin si ini. Ada nama si Anu bin si ini. Namanya siapa? Si Anu binti si ini. Nyambung, ditaruhkan di depan Rasulullah, diletakkan di depan Rasulullah. Siapa yang mengantarkan? Khusus malaikatnya tuh pengiriman ekspres. Malaikat-malaikat sayyahun namanya, yang mengantarkan solawat-solawat yang sekarang ini ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang ada umatnya Rasulullah bukan di zaman Nabi, zaman wayah ini bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dikisahkan dalam kitab Raudhiyah Rayyahin. Nantikan pesan-pesan berikut ini. Ya Rabbi sidana, amin, amin, amin. Firlana Dikisahkan oleh Syekh Abdullah Hasan Al-Yafi'i, kejadiannya di kota Mekah, ada orang mati, saudara-saudara, tukang riba, tukang renten. Tahu tukang riba? Minjami orang 1 juta, balik 1,5 juta. Minjami orang 2 juta, balik 4 juta. Pergi haji, ngajak anak, mati di kota Mekah. Jasadnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki
gosong, hitam seberatan. Kesusahan dia anaknya, ya Allah, ya Tuhanku, nangis anaknya tadi. Berdoaan aja, abahku nih kayak ini. Biar bisa bayangkan muka orang kayak pantat panci. Ulun jaga ada terbayang dong. Hirang dari ujung rambut ke ujung kaki sampai ke ujung kaki. Dongeng bukan dongeng. Kitabnya apa? Syaibullah Asad Al-Yafi. Sampai kata kafir itu kan kitab. Dari ulun ke guru ulun itu sampai sanadnya ke pengarang kitab. Yang main-main. Mati, hirang muka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Susahan si anak ini tadi. Susahan nangis kayak apa? Mau dimandikan takut orang gak ada yang mau mandikan. Ada gak ada orang mau mandikan? Kalau misalnya naudzubillah di Pagatan ada orang mati tiba-tiba bertanduk. Ada gak ada yang mau mandikan ya? Ulun jaga tak mau. Ini hirang sebadan. Susahan anak nangis. Nah ketika dia nangis bukan mimpi, bukan. Kitabnya apa? Raudhur Rayyahin. Siapa pengarangnya? Asy-Syaikh Abdullah As'ad Al-Yafi qaddasallahu sirrahu. Waktu dia nangis demikian rupa, datang orang wangi putih bersinar menghampiri jasad abahnya. Kada bertakun-takun menghampiri jasad abahnya yang mati, yang hilang, gosong dari ujung rambut sampai ujung kaki, diusap oleh orang ini wajahnya abahnya itu. Wajah abahnya diusap, maka dengan izin Allah dengan usapan itu berbalik jadi bersinar. Walaupun cuma wajah yang diusap, tapi seluruh badan lebih putih dari sebelum jadi hilang. Nah, apakah riwayat ini seperti ini? Oh banyak sekali. Seperti dikisahkan oleh pengarang kitab Roshfatus Sadi, ada Sultan Ataturk kalau tidak salah itu siapa? Dari apa? Dari kerajaan Mogul. Lupa ulun nama kalau Raja Mogul itu apa? Dari dinasti Mogul. Mogul ini sampai dinastinya nyambung ke Genghis Khan, ke Tartar ya kalau tidak salah. Raja apa nama itu? Kalau Raja Mogul nih, zolimnya bukan main. Seluruh ulama dibunuhinya. Kecuali zuriyahnya Rasulullah. Kalau zuriyah Rasulullah datang, minta apa diberi? Ada ulama, jangan ke ulama. Kalau perlu malaikat datang, malaikat dibunuhnya ulama. Mogul. Semua dibunuh kecuali zuriyahnya Rasulullah. Sakit koma. Ini kisah dari mana? Kitab Roshfatus Sadi. Kitabnya apa? Roshfatus Sadi. Mati koma. Mati kada, hidup kada. Hilang matanya tuh. Mata, mukanya sebadanan hilang. Nah, napas macam-macam. Orang zolim, Fir'aun. Semuanya dibunuh, rakyat dibunuh, sampai ke nyamuk-nyamuk, sampai ke semut kalau perlu dibunuhnya juga. Cuma sayangnya lawan zuriyah Rasulullah bukan main-main. Kalau zuriyah Rasulullah datang perlu apa? Diberi. Lain dari situ bunuh. Raja Mogul mati 3 hari 3 malam kayak itu, sampai akhirnya tiba-tiba di satu malam sadar, mukanya bersinar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bangun. Dia bangun, apa katanya? Ketika aku sakit mati, itu malaikat Zabaniyah sudah ngantri dari Pagatan sampai ke Batu Licin. Mau milih, ada yang siap-siap gebuk pala, gebuk kaki, nih harus milih ngecup semua sebenarnya. Yang gebuk kaki sudah siap, gebuk tangan sudah siap, gebuk badan sudah siap. Sudah siap min kulli jihatin. Tahu-tahu datang orang luar biasa parasnya mengatakan jangan berani-berani mendekati orang ini. Orang ini dalam jaminan. Lalu aku bertanya, siapakah engkau ya Rasulullah? Siapakah engkau? Aku adalah pedatuan orang-orang yang selalu datang kepada kamu. Aku Rasulullah. Itu karena cinta. Aku Rasulullah. Betul? Lalu dia minta terkejut, ya Rasulullah, aku minta izin hidup sebentar Pak. Untuk apa? Untuk ku sampaikan penyaksian gue. Lalu aku dihidupkan sebentar oleh Allah untuk menyampaikan kepada piang yang ini dalam istana dia itu akan kisahku ini. Nah, waktu dia ngomong sudah nyampaikan kayak itu langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman dia untuk hidup setumat, untuk meminta izin kepada Rasulullah untuk menyampaikan yang dialami tadi dalam apa? Dan di alamul barzakh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh
مقاصدنا واغفر هو الحبيب الذي ترجى آمين آمين من يا رب بالأمين وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wal habibul ladzi dia adalah kekasihnya Allah turja syafa'atu yang diharamkan supaya kita mendapatkan syafaat likulli haulin minal ahwali muktahami daripada seluruh bencana dan kedukaan. Semoga Allah menjauhkan hal tersebut daripada kita dengan kemuliaan dan syafaat baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjauhkan kita daripada azab dan daripada bala dan semua kejahatan di dunia maupun di akhirat, dan semoga pagatan ini dan penduduknya semesta berataan selalu dalam penjagaan Allah, dijauhkan daripada bala ataupun malah bahaya dengan izin Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, wabil khusus daripada sahibul bait Ananda Zainal beserta orang tua dan keluarganya, sanak handai tolannya, semua dan semua yang duduk di sini tanpa terkecuali seorang pun juga. Kita bertawajuh kepada Rasulullah, kita minta kepada Allah dengan syafaat dan kemuliaan dan gabungan baginda Rasulullah. Semoga yang mana bila ada di antara kita ini mempunyai hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang mempunyai cita-cita, semoga cita-citanya disampaikan oleh Allah. Yang mempunyai penyakit, semoga penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Yang mempunyai kesedihan, kemelaratan, semoga semuanya diangkat oleh Allah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang belum dapat jodoh supaya cepat dapat jodohnya, yang laki-lakinya atau pembiniannya. Yang sudah dapat jodoh semoga pada nambah jodoh lagi. Semoga ketika kita berangkat dari tempat ini, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Semoga kehidupan kita bertambah barokah, bertambah manfaat, bertambah dengan kebahagiaan dan keselamatan, dan kita dijauhkan daripada fitnah akhir zaman, dijaga oleh Allah daripada fitnah Masih Dajjal. Rabbi faj'al mujtama'na wa yatu husnul khitani wa atina ma ghasalna min atayakal hisabi wa akrimil arwaha minna bil liqa'il anami wa amlidil muhdar anna min salatin wa salami. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna matrudan wa la mahruma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa as'aluka ya Allah بحرمة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ما تقدمنا وما تأخرنا وما أسرنا وما
على النار. اللهم بحرمة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد نسألك خير الدنيا وخير الآخرة وأحسن الدنيا وأحسن الآخرة. اللهم بحرمة محمد احفظنا من شر الدنيا وشر الآخرة ومن ضيق الدنيا وضيق الآخرة ومن ضيق المحيا والممات. اللهم بحرمة سيدنا ومولانا محمد احفظنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ومن لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapapun hinanya diri kami, betapapun bodohnya diri kami, betapapun banyaknya dosa kami, ya Allah, betapapun sudah hinanya diri kami, betapapun sudah banyaknya dosa kami, ya Allah, kami berkumpul di sini malam ini karena cinta kami kepada Rasulullah. Maka janganlah engkau jauhkan kami daripada Rasulullah. Jangan engkau haramkan kami daripada memandang wajah baginda Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepada baginda Rasulullah, walaupun kami tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami memintakan syafaat baginda Rasulullah. Hidupkanlah kami sebagai umatnya baginda Rasulullah. Wafatkanlah kami sebagai sebagai umatnya baginda Rasulullah. Bangkitkanlah kami kena ya Allah di yaumil mahsyar nanti sebagai umatnya baginda Rasulullah, di bawah naungan panji baginda Rasulullah, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta anak istri dan keluarga kami dan orang tua kami, ya Allah. Lalu masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah, bersama kekasih hati kami baginda Rasulullah. Waqtim lana bi husnil khatimatin najiyah waj'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waj'alna fi man qawlika fa innaka qulta wa qawlikal haq. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati وادخلنا معهم برحمتك جنتك عدن وعد المتقين. يا الله يا رب العالمين
Ya Allah ya Rabbi Muhammad wa ya Habib Muhammad bijahi habibika sayyidina wa maulana Muhammad istajib ya Allah ya Rabbal Arsyil Majid ya fa'alun lima yurid wa sallallahu bi jamalika wa jalanika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uraian daripada ulun, semoga bisa memberikan manfaat bagi ulun yang menyampaikan dan bagi pian yang mendengarkan. Bila ada salah pengucapan, salah kata-kata, ulun minta maaf, minta ikhlas, minta ridho dunia akhirat. Maklumi aja ulunlah yang orang yang tebungulnya, ulunlah orang yang paling banyak dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Wala Allah yanfa'u bil mutakallima wasami wa dukhulani fi syafaati hadzal nabiy syafi wa yatarawahani bi rahmi dzalika na'im wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi